Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Muhammad Zidan. Saya berasal dari kelas 1010 dan nomor absen saya adalah 28. Dan saya adalah salah satu seorang siswa yang bersekolah di SMA Negeri 3 Bandung. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu pengalaman pribadi saya adalah termasuk ke dalam konsep 10 konsep geografi, yaitu konsep lokasi. Karena menunjukkan letak suatu objek ataupun tempat, yaitu sekolah saya, yaitu SMA Negeri 3 Bandung, yang lebih spesifiknya bertempat di Jalan Belitung nomor 8, ataupun terdapat pada titik koordinat -6, 91, 23436, 17, 614, 9685. Oke. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang lainnya, yaitu berliburan ke negeri jiran atau Malaysia. Berawal dari perjalanan dari rumah saya menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, yang ditempuh dalam jarak 188 km atau dapat ditempuh dalam waktu 3,5 hingga 4 jam dengan menggunakan moda transportasi shuttle. Dan jarak dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Malaysia adalah 1.955 km atau dapat ditempuh dengan waktu 2 jam dan 5 menit jika ditempuh menggunakan pesawat terbang. Dari cerita pengalaman pribadi saya tersebut, terdapat 2 dari 10 konsep geografi, yaitu konsep jarak dan juga konsep keterjangkauan. Konsep jarak, yang pertama adalah jarak absolut. Contohnya, jarak dari rumah saya ke Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten adalah 188 km, dinyatakan dalam satuan panjang atau kilometer. Selanjutnya, jarak relatif, yaitu jarak yang dinyatakan dalam satuan waktu. Contohnya, dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menuju ke Malaysia dapat ditempuh dengan waktu 2 jam dan 5 menit. Selanjutnya, terdapat konsep keterjangkauan. Contohnya, dari rumah saya menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten ditempuh menggunakan moda transportasi shuttle. Dan juga dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten menuju ke Malaysia atau Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur di Sepang ditempuh menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Ketika saya duduk di atas kursi pesawat, dari dalam pesawat, saya bisa melihat kenampakan alam seperti daratan tinggi atau gunung dan perbukitan, dan juga daratan rendah atau laut dan juga pantai. Selanjutnya, saya juga bisa melihat pola persebaran penduduk atau pemukiman yang ada di daratan. Nah, dari cerita tersebut terdapat 2 dari 10 konsep geografi, yaitu morfologi dan juga pola persebaran pemukiman penduduk. Jika morfologi menunjukkan tinggi rendahnya permukaan tanah yang ada di bumi. Contohnya, daratan tinggi seperti bukit dan pegunungan. Jika pola, biasanya menunjukkan pola persebaran pemukiman penduduk, seperti menyebar, memanjang, ataupun memusat. Setibanya saya di sana, saya mengunjungi beberapa kota. Salah satunya adalah Kuala Lumpur yang menjadi ibu kota negara tersebut dan dipenuhi oleh turis asing dari berbagai negara. Tetapi sebelum sampai di kota Kuala Lumpur, saya mengunjungi juga Putrajaya yang menjadi pusat pemerintahan Malaysia. Dari pengalaman pribadi saya tersebut terdapat 2 konsep geografi. Di antaranya adalah aglomerasi dan juga nilai kegunaan. Contoh dari aglomerasi adalah Putrajaya. Putrajaya merupakan kota yang di dalam kota tersebut banyak pusat-pusat pemerintahan, sehingga kota tersebut dijadikan kota pusat pemerintahan Malaysia. Dan juga nilai kegunaan, contohnya Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara Malaysia yang dipenuhi berbagai turis dari berbagai negara, menjadikan kota tersebut memiliki nilai kegunaan, yaitu sebagai tempat pariwisata di negeri tersebut. Ketika saya mendatangi wilayah Johor Bahru, di sana saya melihat banyak industri ataupun pabrik yang memproduksi barang sandang, pangan ataupun papan.
Nah, secara otomatis masyarakat yang berada di wilayah Johor Bahru memiliki rata-rata mata pencaharian yaitu sebagai buruh pabrik. Nah, terjadi interaksi ataupun hubungan timbal balik antara masyarakat di Johor Bahru dengan masyarakat Kuala Lumpur, yaitu masyarakat Kuala Lumpur membutuhkan suplai barang atau jasa yang diproduksi oleh masyarakat Johor Bahru. Sementara wilayah Johor Bahru membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memproduksi barang, bahan sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, produk barang ataupun jasa yang dikenal oleh masyarakat Indonesia ataupun dunia yang berasal dari Malaysia adalah salah satu maskapai penerbangannya, yaitu maskapai penerbangan AirAsia yang sangat populer di Indonesia bahkan di dunia. Nah, dari cerita pengalaman saya tersebut terdapat 3 dari 10 konsep geografi. Yang pertama adalah konsep diferensiasi area, yang kedua adalah konsep interaksi dan interdependensi, dan yang ketiga adalah konsep keterkaitan antar ruang. Untuk konsep diferensiasi area, ini mengacu pada keunikan ataupun karakteristik dari suatu wilayah tertentu. Contohnya, mata pencaharian rata-rata orang ataupun masyarakat Johor Bahru adalah sebagai buruh pabrik. Nah, selanjutnya adalah konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini mengacu kepada ketergantungan ataupun hubungan timbal balik yang dilakukan antar wilayah. Contohnya, masyarakat di Kuala Lumpur membutuhkan suplai sandang, pangan, dan papan dari wilayah Johor Bahru. Sementara wilayah Johor Bahru memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memproduksi barang sandang, pangan, dan papan tersebut. Dan untuk konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan antar ruang. Konsep ini menunjukkan keterkaitan ataupun hubungan antar ruang dan mendorong terjadinya hubungan sebab dan akibat. Dalam hal ini, maskapai AirAsia adalah maskapai yang sudah populer lama di Malaysia, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat Indonesia ataupun dunia karena pelayanan atau servis yang diberikan baik dan juga harga yang diberikan cukup bersahabat. Karena maskapai ini termasuk ke dalam maskapai LCC ataupun low cost carrier, sehingga banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Pengalaman saya yang selanjutnya adalah berhasil melewati masa COVID-19 ataupun Coronavirus Disaster 19. Nah, penyebab dari COVID-19 ini adalah virus corona yang berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan, yang menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk juga ke Indonesia, yang mulai masuk pada bulan Maret 2020. Fenomena ini termasuk ke dalam salah satu prinsip geografi, yaitu prinsip interrelasi, karena menunjukkan adanya hubungan antar ruang ataupun hubungan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, dan mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Karena fenomena ini merubah aktivitas manusia ataupun kebiasaan manusia yang pada awalnya seluruh aktivitas manusia dilakukan secara tatap muka ataupun online menjadi offline ataupun daring, dan juga menyebabkan salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu karena disebabkan oleh fenomena ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan, baik dari segi perkataan saya, ataupun perilaku saya, ataupun dari segi durasi yang terlalu panjang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru pembimbing ataupun rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak secara seksama video yang sudah saya buat ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.